عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال لنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يفعلون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل إنما جعلت قرة عين في الصلاة وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an memuji kepada mereka para sahabat Rasulullah yang setelah sholat maghrib berjamaah di masjid masing-masing mengambil tiang atau dinding berdiri menghadap ke situ ke arah kiblat dan sholat sunnah atau sholat awabin yang mereka lakukan sekaligus dengan ba'diyah hingga Allah Ta'ala turunkan firman yang berbunyi tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana tubuh mereka jauh dari kasur, jauh dari ranjang, jauh dari tempat tidur. Mereka berdiri bagaikan tiang-tiang mihrab. Dalam salat mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala raghaban wa rahaba. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya man shalla 6 raka'at bainal maghribi wal isya la yatakallam bainahunna bi kalamid dunya ya'dilna ibadatna 10 sanah. Barang siapa yang antara maghrib dan isya dia salat 6 rakaat yang tidak dia sisipkan dalam 6 rakaat tersebut dengan ucapan duniawi, boleh 2, boleh 2, 4, boleh 6 sekaligus dengan satu salam. Pokoknya dia tidak sisipkan dengan pembicaraan duniawi di dalam 6 rakaat itu, maka yang 6 rakaat itu pahalanya seperti pahala ibadat selama 12 tahun. Jadi ini malam kalau sudah kita lakukan, terus kita rutinkan 10 hari, Masya Allah berapa tahun sudah? 120 tahun. Kalau kita rutinkan 100 hari, 1200 tahun. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Tapi dalam 3 bulan lebih saja kita sudah mencatatkan ibadat 1200 tahun. Itu baru 6 rakaat antara maghrib dan isya. Belum lagi rakaat-rakaat yang lain. 6 rakaat salat awabin adalah semua salat yang dilaksanakan antara maghrib dan isya namanya salat awabin. Disebut awabin orang yang merujuk, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut salat awabin sebab itu salatnya orang-orang yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Awabin di malam hari antara maghrib dan isya. Ada juga awabin, salat awabin di siang hari. Itu adalah waktu duha. Kenapa? Sebab di waktu duha dan di waktu antara maghrib dan isya kebanyakan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu duha kebanyakan orang sibuk di pasarnya, di tokonya, di kedainya, dalam usahanya. Antara maghrib dan isya yang baru saja pulang dari pekerjaan duniawinya masih sibuk rehat di rumah atau ganti baju atau bersih-bersih atau mandi atau siapkan makanan dan lain sebagainya. Kebanyakan di waktu-waktu tersebut orang banyak lupa kepada Allah, hingga ketika ada orang yang kembali kepada Allah, yang merujuk kepada Allah, disebutnya awabin. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang tersebut. Walidzalik yang salat 6 rakaat macam itu. Barang siapa yang yuwazib, merutinkan salat duha, dijadikan nafasnya itu membakar syaitan. Syaitan itu terbakar dari nafasnya dia. Enggak kuat dengan nafasnya dia. Masya Allah. Jangan heran. Imam awabin di antaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Jangankan nafasnya, bayangannya saja membuat syaitan kabur.
inna syaitan la yafragu min dhilli Umar wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjid. Syaitan kabur dari bayangannya Umar bin Al-Khattab. Ketika syaitan masuk di satu jalanan, masuk gang, jalan. Tahu-tahu dia sudah di tengah jalanan tersebut, tahu-tahu dari ujung jalan masuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka syaitan nggak mau lalu depan situ lagi, dia mundur, balik, cari jalan lain. Dia keluar lagi dari jalanan tersebut, takut ngelihat, bukan ngelihat Sayyidina Umar, ngelihat baru bayangannya Sayyidina Umar. Wah, Umar sudah mau datang, itu bayangannya udah kelihatan, dia kabur cari jalan lain. Radhiyallahu anhu arba, sahabat Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, afaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas. Yang tadinya mati kami hidupkan. Mati karena jauh dari Islam, kami hidupkan dengan cahaya Islam dan kami jadikan dia cahaya yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya ini kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini keberuntungan bagi kita. Al-kunuz, kullal kunuz fi ihya'i ma bainal maghribi wal isya. Al-kunuz, al-imam al-arif billah waddal alaih Sayyidi Maulai al-Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus yang hidup 700 tahun yang lalu atau 600 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, al-kunuz kullal kunuz, harta karun, segala-gala harta karun. Apa? Di dalam memakmurkan waktu antara maghrib dan isya dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhana al-allamah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri yang meninggal tepat 1 tahun yang lalu. Kemarin kita di Al-Fakhriyah bikin haulnya. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Beliau guru kami dan salah seorang murid dari kakek kami. Itu beliau menyebutkan bahwasanya antara waktu maghrib dan isya 4 amalan. Kita punya 4 agenda. Jangan keluar agenda kita antara maghrib dan isya dari 4 hal ini atau dari salah satunya. Apa? Agendanya sholat, atau baca Al-Quran, atau berzikir, atau majelis ilmu. Masya Allah. Sholat, udah sholat belum kita? Alhamdulillah. Majelis ilmu, ini dia majelis ilmu. Zikir, udah zikir juga tadi sedikit. Baca Quran, baca Quran bagaimana? Masya Allah. Nah, dalam sholat baca Qurannya dia. Insya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita gabungkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tinggal ini sudah bagus. Cuma malam ini alhamdulillah sudah apa namanya tuh? Udah checklist. Hari ini alhamdulillah sukses. Tinggal besok bagaimana? Tinggal lusa bagaimana? Rutinkan. Berapa hari? 10 hari kita kuat insyaallah. Kuat gak 10 hari? 100 hari? 1000 hari? Lah, sampai mati jangan kita tinggalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebab di antara salihin yang antara maghrib dan isya tuh salatnya bukan enggak tanggung-tanggung, 20 rakaat antara maghrib dan isya. Jangan heran. Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Begitu juga Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga Al-Imam Al-Arif Billah Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kathir minal ulama, mereka itu memakmurkan malam hari mereka, salat malamnya itu ya berapa rakaat? 1000 rakaat. Mereka salat malam 1000 rakaat. Nah kita ya enggak harus 100 rakaat atau 1000 rakaat. Witir saja sudah bagus kalau kita kerjakan. Masya Allah. Itu dulu ada Imam Ibn Rashid, Syekh Abdullah bin Rashid. Itu salah seorang Amirul Mukminin di zamannya Sultan, presiden atau gubernur di lembah Hadramaut. Itu beliau setiap malamnya itu tahajudnya 100 rakaat. Dan dia hafal kitab Sahih Al-Bukhari. Dan dia tiap malam khatam Quran 1 kali. Jangan heran juga, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz begitu juga, sama amalannya, lebih lagi.
Oh, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, sholatnya jangan ditanya, luar biasa. Itu beliau kalau sholat, dia baca Quran dalam sholat, hingga histeris, bukan cuma menangis. Tahajud, menangis, histeris, sampai terjatuh, dan sakit, dan dijenguk orang karena sakit. Gara-gara apa sakitnya? Tahajud, bangun malam, baca Quran. Umar bin Abdul Aziz, itu kalau dia udah baca Quran, dia sholat, dia sujudnya lama, itu air mata tuh mengalir sampai ke tanah. Begitu dia sholatnya di atap, sebab dulu sejuk. Kalau ini Masya Allah masjid kita dengan AC-nya, dengan pendingin udaranya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tahajud di rumahnya itu di dalam panas, dia sholat di atap rumah. Di atap rumah dia sholat sendirian, tahajud malam hari. Ketika dia sujud, air mata mengalir, membasahi itu tempat dia sujud, mengalir kemana? Seperti banjir aja, ke tempat saluran air, ada pancuran air menetes ke bawah. Itu di bawah tuh keluarganya juga ada tidur di luar ruangan. Mereka tidur di situ, itu merasakan tetesan basahan. Ini mungkin semalam rasanya ada awan hujan yang lewat di atas kepala kita. Padahal itu bukan awan hujan, tapi air matanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu wa ardhahu. Salah seorang mereka di antara ulama wassalihin, dia mengatakan, la an udraba fi wajhi bi syu'latin nar ahab ilayya min an yukallimani ahadun bi kalamid dunya fi ma bainal maghribi wal isya. Saya lebih suka wajah saya dipukul, disodorkan depan wajah saya dengan api menyala, dengan obor yang menyala, itu lebih baik, lebih saya sukai daripada ada orang berbicara depan wajah saya antara maghrib dan isya dengan ucapan duniawi. Dia enggan dengan itu semua. Masya Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri la yuzkar fi majlisihi syai' minad dunia. Di majlisnya beliau enggak ada disebut-sebut tentang perkara duniawi, yang ada tentang akhirat. Majlisnya bukan di masjid, begitu ya. Di majelis beliau dimanapun nggak disebut dunia, apalagi kalau beliau di masjid, jangan sebut tentang dunia, jangan cerita tentang dunia. Kenapa? Najis dunia tersebut, dunia najis, makanya nggak pantas disebut hal-hal duniawi di majelisnya salihin. Sehingga Rasul SAW ketika melewati sebuah bangkai kambing yang sudah busuk, seekor kambing mati, sudah menjadi bangkai dan busuk. Itu bangkai itu kalau udah mati, perutnya dia kembung dan pecah karena busuk tekanan gas. Nabi ketika melewati bangkai itu di tong sampah, Nabi bilang, ayo siapa yang mau beli? Ya Rasulullah, kata sahabat, ini bangkai, gak ada yang mau beli. Saya jual murah, 2 dirham, nggak ada yang mau. 1 dirham nggak, saya kasih gratis, tidak mau. Kenapa? Kata Nabi, apakah sedemikian hinanya bangkai ini di mata kalian? Naam, hina, makanya dibuang di tong sampah, tak ada orang mau. Sungguh kata Nabi Muhammad, dunia lebih hina dari bangkai ini. Dunia lebih hina dari bangkai. Dunia yang mana? Yang deminya seseorang rela mendengki, rela membenci, rela memutuskan silaturahmi, rela tidak mau bertegur sapa, cuma gara-gara bangkai. Dunia tidak sepadanlah hanya demi hal-hal tahta, harta, jabatan, kursi, harta, enggak sepadan dengan kita mengorbankan kebersihan, kesucian hati kita. Dengan kita mengorbankan adab dan akhlak kita, dengan kita mengorbankan akhirat kita. Rasulullah bilang di dalam hadis, la mindilu sa'din fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Mindil, apa itu mindil? Sapu tangan. Ini sapu tangan, mindil, tisu. Kita habis lepas mindil ini, kita pakai kita apa? Buang. Itu mindil atau sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih mahal dari dunia seisinya, kata Rasulullah SAW. Sapu tangannya dia lebih mahal dari dunia seisinya. Bahkan dalam hadis
la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Maudhi'u saut, saut itu cemeti. Dulu orang naik kuda ada cemetinya. Itu cemeti ketika sampai di rumah itu cemetinya dia gantungan. Dia gantungan di mana? Di paku kan? Ada tempat gantungannya. Kalau kita sekarang tempat gantungan kunci mungkin ya. Nah, itu tempat gantungannya salah seorang kita yang masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga. Itu tempat menggantungkan cemeti di surga. Itu tempat gantungannya, pakunya lebih mahal dari dunia seisinya. Lebih mahal dari dunia seisinya. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, rakaatul fajr. Rakaatul fajr, 2 rakaat qabliyah subuh lebih mahal. Khair minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabliyah subuh. Jadi kita ini orang lagi ribut sekarang apa? Bukan cuma provinsi, bukan cuma kota. Ada yang ribut kota, ada yang ribut wilayah, ada yang ribut provinsi, ada yang ribut negara. Ribut dengan itu semua. Begitu. Untuk jadi apa? Untuk punya kursi, 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi, punya kedudukan, punya tahta. Mau duduk di situ. Wallahi duduknya kita di sini lebih baik daripada itu. Ini kursinya kita nih apa nih, sejadah. Lebih baik dari sana. Duduknya kita 5 menit di masjid ini atau 10 menit di masjid ini menunggu sholat, atau 5 menit kita duduk, atau 1 menit kita duduk berzikir, atau kita dengar nasihat sekarang ini 1 menit, 2 menit atau 5 menit, lebih baik daripada 1000 tahun duduk di kursi DPR. Wallahi, demi Allah, lebih baik dari itu semua. Orang kalau jadi DPR berapa tahun? 5 tahun aja. Kirain 1000 tahun. Cuma 5 tahun saja sampai rela mendengki, mencaci, memaki, mengorbankan akhirat. Saya kira 1000 tahun. Seandainya 1000 tahun enggak sepadan untuk mengorbankan akhiratnya. Alhamdulillah. Boleh, mau cari dunia silahkan, mau cari tahta silahkan, walaupun innakum latahrisun 'alal imarah wa innaha satakun 'alaikum nadamah yaumil qiyamah. Al-imarah awwaluha nadamah, awsatuha malamah, akhiruha azab yaumil qiyamah, kata Nabi Muhammad. Tahta kedudukan, kalian akan mengejar-ngejar tahta kedudukan dan itu bakal menjadi penyesalan atas kalian hari kiamat. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Siapa yang bilang? Benar atau tidak Nabi Muhammad? Mungkin di zamannya, Nabi nggak ngerti zamannya kita. Nabi nggak ngerti kondisi Indonesia. Nabi nggak paham situasi muslimin di Indonesia. Nabi nggak tahu, nggak ngerti politik kali Nabi Muhammad. Lah, Nabi faham. Nabi ngerti kalian bakal tergila-gila mengejar tahta kedudukan dan itu bakal menjadi penyesalan atas kalian di hari kiamat. Yang mana? Tergila-gila, terobsesi dengan harta, dengan tahta tersebut. Permulaannya adalah penyesalan. Pertengahannya adalah malamah, dicemooh oleh orang, dicaci, dimaki, kehinaan. Dan akhirnya besok hari kiamat azab di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karenanya itu sungguh Rasulullah bilang bahwasanya la an aqula subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucap kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih saya sukai dari semua benda di muka bumi ini yang disinari oleh cahaya matahari dari dunia seisinya. Matahari terbit di Aceh gak? Terbit di Sumatera gak? Indonesia disinari cahaya matahari, Asia disinari cahaya matahari, bumi seisinya disinari oleh cahaya matahari. Ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar 1 kali ini lebih baik dari dunia seisinya. Lebih baik dari dunia seisinya. Masya Allah. Lebih baik kursi presiden disinari matahari istananya. Gedung DPR disinari cahaya matahari. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar. Lebih baik dari itu semua. Lebih baik dari itu semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Nabi Sulaiman dengan bala tentaranya dari manusia, jin, burung, hewan
diterbangkan oleh angin di atas permadani. Ada satu petani dari bawah lihat, subhanallah, laqad utiya Ibnu Dawud mulkan azima. Maha suci Allah yang telah memberikan kepada Sulaiman bin Daud kerajaan yang besar. Maka Nabi Sulaiman menghampiri orang tersebut. Kamu tadi ucap apa? Enggak ada, cuma ucap subhanallah. Sungguh ucapanmu subhanallah lebih besar, lebih agung dari kerajaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sulaiman bin Daud. Mana kerajaannya Nabi Sulaiman? Masih ada sisanya? Mana kursinya? Mana cincinnya Nabi Sulaiman? Mana singgasananya Nabi Sulaiman? Mana istananya? Mana mahkotanya? Mana bajunya? Mana emasnya? Mana peraknya? Mana pasukannya? Mana mutiaranya? Mana dia singgasananya? Tidak ada. Tapi ucapan orang itu subhanallah masih ada gak? Masih ada. Masih ada ucapannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita punya segalanya. Tahu gak siapa orang yang sial? Orang yang sial adalah yang demi dunia dia korbankan akhiratnya. Demi dunianya dia korbankan. Mau cari kursi silahkan. Cari kursi boleh-boleh aja dengan cara yang baik. Tapi jangan demi kursi dunia kehilangan kursi di sorga. Ini orang bodoh yang semacam ini. Tapi ada lagi yang lebih bodoh. Siapa? Demi kursinya, demi dunianya orang lain, bukan dunianya dia. Dunianya orang lain, dia yang kehilangan sorganya. Dia kehilangan akhirat. Ada orang demi dunia, untuk saya dunia, dia kehilangan sorga. Bodoh. Tapi ini demi dunianya orang lain, dia yang kehilangan sorga. Dia ribut, berkelahi, putuskan silaturahmi, mendengki, membenci, mencaci, memprovokasi, berdusta, berbohong. Kenapa? Demi kedudukan. Buat siapa? Buat kamu? Bukan. Buat siapa? Buat orang lain. Siapa? Kakak kamu, abang kamu? Bukan. Adik? Bukan. Bapak? Bukan. Ibu? Bukan. Anak? Bukan. Sepupu? Bukan. Dia kenal sama kamu? Enggak. Kalau dia ngelihat kamu di jalan, dia bakal berhenti menyapa kamu? Tidak. Kalau kamu sakit, kamu dijenguk sama dia? Enggak. Kamu mati, dia datang ke rumah kamu takziah? Enggak. Ya terus, siapa yang kamu bela? Kamu mati kalau masuk kubur, dia ikut masuk ke kuburan kamu? Enggak. Terus kamu bela dia mati-matian, besok hari kiamat, dia bakal tanggung dosa kamu? Enggak. Ya sudah, orang kayak begini ya kita takziah sama dia, turut berduka cita atas matinya akal orang tersebut. Waliyadzubillahi min dzalik. Nah karenanya itu alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita kekayaan, keberuntungan yang besar. Tahu keberuntungan yang besar itu bukan tahta. Tadi dibacakan kitab Abdul Wahab Sya'rani, itu menukil dari sebuah ucapan ulama, barang siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dia punya tempat tinggal. Dia punya tempat tinggal. Terus dia punya istri, dia punya kendaraan walaupun sepeda atau kuda atau keledai, dan dia punya pembantu, fahuwa malik, maka dia pada hak dia raja. Sudah punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pasangan, kemudian lagi punya apa namanya, punya orang yang membantu dia, pembantu dia, raja. Sudah yang macam begitu, raja yang seperti itu. Idza kunta aminan fi sirbik indaka gutu yaumik, apabila kamu memiliki, idza kunta mu'afa fi jasadik aminan fi sirbik indaka gutu yaumik fa'ala dunya wa ahliha afa, kata Rasulullah. Apabila kamu diberikan kesehatan tubuh, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, jantung masih berdetak, kemudian aman, di rumah aman, di negeri kita aman, mau ke masjid aman, mau majelis aman, nggak ada teror, nggak ada ketakutan, ya kan? Di luar negeri nggak bisa orang aman beribadat di masjid, di majelis, bikin kenduri, bikin hajatan, tidak merasa aman, takut. Dan kita pun juga dulu di Aceh mengalami kekhawatiran, ketakutan yang sama. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan keamanan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat yang mesti kita jaga. Nabi bilang kalau kamu diberikan kesehatan badan, diberikan keamanan di rumahmu, kamu aman.
Dan kamu punya makan untuk hari ini, ada makanan. Punya makanan bukan makanan, punya makanan pokok untuk hari ini, punya beras. Kita sekali makan beras 1 liter? Hah? Berapa banyak? Setengah liter? Banyaknya setengah liter. Seperempat? Banyak juga seperempat. Masya Allah. Kita punya makanan untuk hari ini. Badan sehat, di rumah aman, punya makanan untuk hari ini. Ya terus dunia apalagi yang mau kita kejar? Fa'ala dunya wa ahliha afa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tinggal kita perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Jangan korbankan akhirat kita, bersihkan hati kita, jangan dengki, jangan benci. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang saling mengasihi, yang saling mencintai satu sama lain. Makmurkan masjid. Cari keuntungan ini kita hidup enggak selamanya. Enggak tahu besok, lusa, bulan depan kita akan meninggal dunia. Udah daftar sebagai pemilih? Udah daftar belum? Udah daftar. Mudah-mudahan panjang umur. Datang waktu pencoblosan kita masih hidup. Nggak tahu, ribut sama pemilihan, begitu datang waktunya dia lagi tahlilan. Udah dikubur, lagi tahlil 40 harinya dia. Yang dia ribut sekarang, ayo coblos, coblos, coblos. Mana dia orang yang kemarin rame? Tuh, kuburannya masih basah. Terus kalau udah begitu, tanya, Pak, mau nyoblos yang mana? Nomor berapa? Pengen yang mana, mau pilih yang mana? Ayo. Apa dia nanti dalam kuburnya dia ditanya sama malaikat? Yang ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuk, man ikhwanuk, ma qiblatuk. Itu yang bakal ditanya. Enggak ditanya lu coblos apa? Milih yang mana? Man roisuk, enggak ditanya. Siapa presidennya kita? Siapa aja mau jadi presiden? Bismillah. Silahkan, siapa aja mau jadi presiden. Yang penting kita masuk surga. Siapa aja yang menang, ya terus terang, kalau kitanya kalah, nggak guna. Oh, yang jadi presiden nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 13. Nggak ada guna mereka menang kalau kitanya kalah. Kalah dalam akhlak, kalah dalam adab, kalah dalam sunnah, kalah dalam jamaah. Menang. Ente nggak sholat jamaah, ente kalah. Nggak ada gunanya. Begitu. Dia menang, tapi kitanya pecundang. Buat apaan? Jadilah kita sekarang, saya mau kita ini semuanya, kita disuruh oleh Nabi Muhammad untuk menjadi tim sukses. Tim suksesnya siapa? Tim suksesnya kita sendiri, biar kita masuk surga. Sukseskan diri kita masuk surga. Sukseskan sholat subuh kita. Sukseskan sholat jamaah kita. Sukseskan tahajud kita. Sukseskan sedekah kita tiap hari. Sukseskan bacaan Al-Quran kita, masih ngutang ya bacaan Al-Quran ya. Bacaan Al-Quran. Begitu sukseskan antara waktu maghrib dan isya'nya kita. Baru kita jadi pemenang yang sejati. Biar hari kiamat presiden ngiri sama kita. Biar hari kiamat begitu pejabat ngiri sama kita. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, hidayat kepada kita sekalian dan bimbingan. Insya Allah masjid ini makin makmur, makin berkah. Ini masjid ini berasa auranya kaum salihin. Masya Allah, yang dibangun atas taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlinya masjid. Jadikan kita sebagai para abdinya Allah. Mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada nafsu, bukan mengabdi kepada akal, bukan mengabdi kepada hawa, bukan mengabdi kepada dunia, bukan mengabdi kepada syaitan, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma barik masajidana, ma'abidana, wa barik hadhil manazil, hadhil diyar, wa harusna min syarri tawariq al-lail wan nahar. Birahmatika ya karim, ya afuwu, ya ghaffar, ya arhamar rahimin, wa ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin. Aslihna wa aslih ahwalana wa aslih man fi salahihi salahul muslimin. Aslih ra'i wa ra'iyah, wa aslih lana at-tawiyyah, wa aslih lana al-af'al wan niyyah, waj'alna min khiyaril bariyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadini an Allah Ta'ala taghashya arwah walidina wa walidikum, amwatina wa amwatikum, wa amwatil muslimin birahmah wal maghfirah, bil khusus masyayikhina muallimina wa man amara hadzal masjid.
أو صلى فيه أو تصدق عليه سابقا ولاحقا الله يتغشى رحمة مسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.